Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu? Waalaikumsalam, dengan Bu Rina. Oh, Ibu Rina. Ibu Rina mengajar di Saya mengajar di SD Muhammadiyah Amar Binangun sebagai sebagai guru kelas guru 5. kelas 5. Oh iya. Tapi ada sedikit pengalaman dulu memang di mengajar bahasa ya Mas ya. Oh. Tapi sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya, 5 sampai 6 tahun yang lalu. Mengajar bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris dulu. Untuk selanjutnya ya Bu ya, kita mulai buat wawancaranya. Oh iya. Jadi untuk pertanyaan pertama, bahasa yang pernah Ibu tafsirkan atau Ibu pernah berpengalaman menjadi guru dari bahasa itu bahasa apa ya kalau boleh tahu? Oh ya, kalau selama ini ya, Yeah. selama saya jadi guru jelas bahasa Indonesia ya Mas. Ya. Bahasa Indonesia jelas. Terus untuk yang keduanya jelas bahasa Jawa karena saya orang Jawa. Terus yang ketiga bahasa Inggris, itu yang saya dalami waktu saya kuliah sampai saya mengajar sampai tahun 2012. 2012. Iya. Tiga bahasa itu. Oke. Kalau boleh tahu ya Bu, Ibu kalau misalnya itu kan udah berpengalaman ngajar bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Udah berapa lama ya Ibu buat apa ya, menerjemahkan atau menafsirkan atau mulai mengajar itu? Oh iya. Bahasa. Kalau mulai mengajarnya untuk bahasanya dari tahun 2004 sampai 2010. Nah itu murni bahasa Inggris dulu ekstra di sekolah dasar. Tapi terus dari 2010, 2011 sampai sekarang saya tetap mengajarnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kelas 5, terutama kelas 5 sama kelas 6. Berarti sekitar berapa tahun itu? 2004 sampai sekarang Mas. 2001 dikurangi 2004. Berarti 7 tahun. 17 tahun ya? Iya, 2004 sampai 2021 ya. Lama ya Bu ya? Iya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, pengalaman Ibu sebagai jadi juru bahasa atau guru gitu, apa sih yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan dalam mengajar gitu, berdasarkan pengalaman Ibu aja ya? Iya, berdasarkan saya ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya dalam mengajar bahasa atau menerjemahkan mungkin ya seperti itu. Iya. Itu yang harus dilakukan. Malah yang harus itu jelas mengecek vocab atau kosakata yang akan kita ajarkan atau kita terjemahkan itu kepada anak-anak, dan mengecek itu harus benar-benar itu kita cek di crossing sama dictionary atau kamus gitu. Baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Terus setelah mengecek checking vocab, nanti itu yang keduanya cek hasil dari terjemahan tadi, checking hasil, terus menyimpan atau mengeset hasil translate tadi ke, kalau sekarang mungkin modelnya lebih ke aplikasi tertentu lah, kalau dulu ya manual saja gitu Mas. Itu yang harus dilakukan. Kalau menurut saya jelas checking translate wordnya tadi, atau vocabnya. Terus apa tadi? Yang kedua menyimpan, terus mengecek hasil translate-nya gitu. Terus kalau yang nggak boleh dilakukan itu ya tadi ya. Iya. Kalau yang nggak boleh dilakukan? Yang nggak boleh dilakukan sebagai pas mengajar gitu ya. Waktu mengajarnya gitu. Mengajar atau mentranslate itu ya jelas kita harus karena tadi ada cek, jadi yang nggak boleh dilakukan ya kesalahan dalam mengajarkan vocab atau mengajarkan word-word ke anak-anak, itu terutama ya bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Terus kalau untuk tahap yang model translate itu yang bukan mengajar loh Mas, yang model translate beneran translator itu yang setahu saya yang nggak boleh dilakukan itu
kita tidak boleh mengeklaim atau memberikan nama kita di terjemahan itu. Oh ya. Jadi Plagiat ya. Iya, seperti itu. Terus untuk yang ketiganya yang nggak boleh dilakukan itu adalah semacam apa ya? Kita pokoknya ini loh Mas, nggak boleh mendokumentasikan yang udah kita transfer tadi, terus langsung ke, dan itu benar-benar hanya kita yang mentranslatekan. Biasanya kalau benar-benar translator itu mereka punya tim, jadi gitu. nggak sendiri ada, gitu. enggak sendiri, ada editornya, ada. Jadi pas itu editor ya harus dicantumkan, tidak boleh dicantumkan di situ siapa-siapa. Jadi itu kan aman untuk yang mentranslatekan, yang buat juga aman yang gitu ya. buat juga untuk yang menggunakan translatornya kita juga aman. Kan ini pertanyaan mungkin agak apa ya, agak nggak itu ya, nggak masuk ke anunya, tapi saya ingin menanyakan juga sih gitu. Pengalaman Ibu kan udah lama, dari 2004 sampai 2021, dan banyak bahasa yang Ibu ajarkan gitu, dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris gitu. Tantangan atau kesulitan yang Ibu hadapi waktu mengajarkan itu tuh apa sih Bu? Kalau boleh tahu gitu. Dan kalau bisa dijelaskan sedikit. Kalau tantangan itu kan setidaknya ada 3 bahasa tadi, jelas berbeda ya Mas tantangannya. Kalau bagi saya yang paling mudah saya ajarkan adalah bahasa Indonesia. Nah, di situ alhamdulillah tantangannya tidak begitu signifikan, tapi itu cuma ke arah, kalau bahasa Indonesia itu yang sulit untuk dijelaskan ke anak-anak itu model pemilihan tata bahasa, contohnya penggunaan tanda baca, terus penggunaan intonasi saat berbicara seperti itu, yang terutama tanda baca sama penggunaan huruf kapital, non kapital itu kalau bahasa Indonesia. Nah kalau bahasa Jawa sendiri malah justru tantangannya lebih berat, karena anak-anak sekarang sudah sangat jarang, bahkan ada yang nggak pernah ya bahasa Jawa itu khususnya di sini di Yogyakarta itu digunakan. Bahkan mereka kan di rumah banyak yang berbahasa bahasa Indonesia. Mungkin malah 1-2 ada Mas yang berbahasa kadang Arab atau Inggris ya mungkin ya. Karena ya itu tantangannya, mereka sama sekali tidak tahu kosakata dalam bahasa Jawa. Hanya cuman kosakata saja nggak tahu Mas. Jadi padahal bahasa Jawa itu kan ranahnya tinggi, 3 ranah. Ngoko, kromo alus sama kromo indila. Mereka itu lebih cenderungnya cuma ngokonya itu. Ngoko itu istilahnya kalau istilahnya tenarnya itu kasar, bahasa yang kasar keseharian gitu. Padahal bahasa Jawa itu kan rumit toh. Sesama antara teman sama teman, sama yang lebih tua sama yang tua kan beda lagi digunakannya. Itu yang sulit, anak-anak nggak tahu kosakatanya sama sekali. Kalau yang bahasa Inggris hampir sama dengan bahasa Jawa, mereka vocabnya sangat kurang, bahkan nggak tahu vocab kosakata dalam bahasa Inggris ya nggak tahu. Meskipun mereka sudah ranahnya kelas 4-5, tapi memang karena mungkin belum familiar, jadi kita kesulitannya kalau mengajar vocabnya harus istilahnya harus sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung. Terus itu satu, terus yang kedua belum bisa kalau diajak ke make a sentence, membuat kalimat itu sama sekali belum bisa. Sampai kelas 6 pun belum bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Harus kita kasih clue, jadi misalnya vocabnya ini, nanti kalian bikin kalimat yang depannya ini atau pakai verbnya gimana kayak gitu. Jadi belum bisa sekarang bikin kalimat dengan wordnya misalnya chicken kayak gitu belum bisa. Mereka langsung buat tuh belum bisa.
sekali ya kalau kalau kosakata bahkan penyusunan pun belum. Oh, mungkin Masuk biar kalau kalau untuk bahasa Inggrisnya mungkin belum terlalu mengenal ya belum gitu. belum sama sekali. Oke Bu, makasih ya Oh, udah iya, mau iya. melakukan interview dengan saya juga. Makasih juga udah mau bantu. Iya. Saya cukupkan aja untuk wawancaranya. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.